Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Kira-kira karena market crypto ini lagi naik selama beberapa hari terakhir, apakah market crypto akan naik terus-menerus dan kira-kira target harganya itu di berapa? Kita akan coba analisa secara analisa teknikal berikut dengan berita-berita terbaru di market crypto. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka update harian market crypto, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Di video kali ini kita akan bahas beberapa teknikal untuk altcoin juga, mungkin ada kesempatan yang bisa kita ambil ya. Kita akan coba bahas dimana kalau kita lihat di market crypto, Bitcoin sebenarnya masih mengalami kenaikan 0,99%, mungkin sekitar 1%. Kita bisa lihat Bitcoin di area 22.200 sekarang ya. Tapi yang bisa kita perhatikan lebih jelas lagi bahwa banyak altcoin yang mengalami breakout yang cukup signifikan. Mulai dari Ethereum yang sekarang berada di level 1542. Kita lihat Solana naik 10%. Rata-rata beberapa altcoin ada yang mengalami breakout gitu ya. Kita bisa lihat dari sini Phantom naik 17%, Namsam naik 20%, Wave naik 12,5% dan lain-lainnya. Ya, tapi tetap saya ingatkan untuk teman-teman mungkin yang tertarik untuk masuk, jangan FOMO dulu gitu, jangan fear of missing out. Tetap harus menggunakan analisa dan risk management juga. Kita akan lihat secara teknikalnya juga ya. Apakah ada yang mengalami penurunan untuk hari ini? Ada beberapa, kita seperti Arweave, GMT, Elrond, T-Fuel, ini beberapa yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir ya. Jadi normal untuk mereka mengalami konsolidasi ataupun koreksi sementara waktu. Kita lihat untuk Fear and Greed Index, kita balik di dalam fear gitu ya, di level 30. Artinya mungkin secara sentimen banyak orang mulai masuk lagi gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah ini benar-benar kita akan naik atau kita masih ada potensi untuk mengalami penurunan ya ataupun koreksi. Kita lihat dulu beberapa berita terbaru sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikal. Sebelumnya di video terakhir ya, di kripto kembali menguat, di video terakhir kita sempat bahas tentang beberapa laporan keuangan untuk beberapa perusahaan di Amerika ya yang mungkin akan ada dampak, dan kita bisa lihat di sini beberapa perusahaan yang cukup besar seperti Goldman Sachs di sini profit falls 47% ya, keuntungan dia mengalami penurunan sekitar 47%. Bank of America profit falls 32%. Jadi kita bisa lihat ini dari bank-bank besar. JP Morgan juga ya has suspended buybacks, jadi dia tidak membeli sahamnya kembali. Artinya apa? Untuk teman-teman mungkin yang sedikit awam, intinya adalah tidak terlalu bagus kalau kita lihat dari keadaan ekonominya. Bank-bank besar mulai terasa mungkin dampak ekonomi. Banks are starting to feel it dari inflasi dan lain-lainnya. Ya, jadi ini yang kita bisa perhatikan dari bank-bank di sini. Lalu dampak di kripto bagaimana? Untuk saat ini sebenarnya memang kripto ini lagi mengalami kenaikan yang signifikan ya. Nanti kita lihat secara teknikalnya apakah ini hanya sebuah relief rally untuk kripto. Kita lihat dari ini grafik dari Will Clemente di sini cukup menarik gitu ya, dan sangat-sangat penting untuk teman-teman perhatikan grafik ini ya. Bahkan mungkin bisa cek nanti di tweetnya sendiri. Kenapa? Karena grafik yang dia sajikan di sini adalah grafik USDT ditambah USDT dibagi total. Artinya ini adalah jumlah stablecoin yang di dalam market dibagi dengan market cap kripto. Ya, artinya kalau misalnya secara grafiknya dia mengalami kenaikan, banyak stablecoin yang berada di dalam market. Kira-kira seperti itu ya. Ketika mengalami penurunan, lebih banyak mungkin stable itu sudah dimasukkan ke dalam kripto lah, bisa dibilang seperti itu ya. Dan ini kita bisa lihat dibahas di sini juga bahas, in my opinion this is the most compelling chart in crypto, yang sangat penting untuk diperhatikan ya. Mungkin banyak orang yang tidak terlalu mengerti juga. Kita akan coba simplify. Intinya adalah kita bisa perhatikan pada saat grafik ini di atas ya, di resistennya nih yang warna hijau, pada saat di atas di sini artinya banyak stablecoin yang berada di dalam market crypto. Banyak stablecoin. Nah, di kata lain ya, kata lainnya adalah bahwa untuk Bitcoinnya sendiri ini lagi di bottom gitu ya, karena stablecoinnya banyak ya di sidelines ya, atau di samping dulu karena orang-orang nggak berani beli, istilahnya seperti itu. Kita bisa dari sini di 2019 ini pada saat COVID 2020 dia juga di atas gitu ya. Kita bisa lihat harga Bitcoin juga mengalami penurunan karena orang-orang takut. Dan kita lihat yang kita alami sekarang juga, di mana Bitcoin berada di atas dan ini Bitcoin membentuk bottom ya di sekitar level 18-19 ribuan gitu ya, pada saat dia di dalam atas ini. Nah, lalu kita perhatikan pada saat dia mengalami penurunan, seperti di 2019 di bulan Juni di sini, pada saat dia di bawah ya, di supportnya,
kita bisa lihat bahwa memang ini market mengalami kenaikan pada saat movement dari atas ke bawah untuk grafik USDT ditambah USDT dibagi total. Untuk grafik Bitcoin ini mengalami kenaikan. Jadi ini tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya kita alami sekarang, kalau memang dia mulai turun kembali, artinya mungkin market crypto ini akan kembali naik. Intinya seperti itu. Kalau memang benar-benar ini kita kembali lagi turun ke daerah supportnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini benar-benar turun atau tidak. Sebenarnya untuk secara teknikal, kalau kita perhatikan sekilas, nanti mungkin kita bahas ya, karena ini akan sedikit complicated. Tapi intinya cukup strong ya, cukup kuat untuk beberapa altcoin, karena banyak altcoin yang breakout, walaupun Bitcoin sendiri lagi mencoba untuk breakout gitu ya. Tapi harus tetap kita ingatkan bahwa dengan pengumuman inflasi yang cukup tinggi ya di minggu lalu 9,1%, ini membuat orang-orang ketar-ketir juga ya. Kita juga tidak lupa akan adanya Federal Open Market Committee atau FOMC. Ya, jadi mungkin ini potensi penurunan saya sendiri lebih condong pada saat mungkin di tanggal 26, 27, atau 28 gitu ya, menjelang FOMC, mungkin market bisa mengalami koreksi gitu ya. Jadi perhatikan di bulan Juli nih, akhir Juli lah ya. Kita lihat dulu untuk Bitcoin sekarang bagaimana secara teknikalnya. Mungkin ini cukup rumit dan banyak coretan, kita bahas di grafik yang lebih sedikit lebih clean gitu ya, lebih bersih ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita akan coba membahas beberapa chart dan analisa, ini semua opini pribadi ya. Kita bisa lihat kalau memang secara time frame daily-nya. Nah, kita bisa lihat secara time frame daily-nya. Sebelumnya kita sempat call Bitcoin memang mungkin ada potensi untuk test support di sini. Dia bisa dibilang di sini fake breakdown ke bawah, tapi ternyata dia langsung mengalami kenaikan di atas, dan bahkan di sini untuk saat ini tes di resisten atasnya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah untuk Bitcoin saat ini, Bitcoin sebenarnya belum breakout dari area resistennya ya. Area resistennya untuk saat ini saya kira mungkin di kisaran level 22.400, 22.500-an. Kita lihat dari sini, di sini, dan sekarang. Ya, jadi ini Bitcoin mungkin potensi masih konsolidasi, tapi ada kemungkinan, mungkin kemungkinan besar gitu ya, kalau kita lihat dari tren market crypto cukup bullish gitu ya. Mungkin banyak retail mulai masuk kembali dengan lihatnya kenaikan market crypto di sini. Jadi kalau misalnya Bitcoin breakout ya, kalau misalnya Bitcoin mengalami kenaikan, yang kita akan bahas adalah kira-kira dia bisa sampai mana kalau misalnya Bitcoin breakout. Nah, ini harus diperhatikan. Secara target, kita punya target, kita bisa lihat dari sini sebenarnya yang pertama. Nah, di sini pada saat dia breakout, mungkin bisa tes ke area 28.700. Ya, di kisaran area 28.700. Di sini kita ganti warnanya ya. 28.700. Ini kalau kita lihat dari breakout targetnya ya, dari bawah sini ke atas 28.700. Ini mungkin bisa dibilang seperti base case scenario atau skenario yang paling bagus untuk Bitcoin kalau memang ini kita benar-benar breakout kembali. Dan sebenarnya tetap masih dikatakan walaupun kita mengalami kenaikan sampai 28.700, seandainya ini terjadi, belum bisa dikatakan market crypto kembali bullish ya. Karena kalau kita lihat secara time frame weekly-nya, kita menunggu ya untuk dia benar-benar breakout dari trend line yang besar ini ya secara time frame weekly-nya, baru mungkin kita bisa lihat market sepertinya mulai ada penguatan kembali. Kalau kita lihat kembali ke time frame daily-nya, selanjutnya kita bisa lihat mungkin dari Fibonacci retracement-nya ya. Kita lihat dari sini, sebelumnya sini ke bawah ya, dari atas ini. Nah, ini juga ada kemungkinan mungkin Bitcoin bisa tes ke area level kisaran level 26.200 dan 27.800. Lagi kita tandain. Nah, di area ini di 1,414 ini hampir mengenai bottom media ya pada saat Bitcoin berada di kisaran tanggal 13 Mei ya, di kisaran level 26.700, 26.500-an ya. Untuk di level ini bisa menjadi target. Berikutnya di level 1,618 ini juga cukup kuat karena kita bisa lihat di sini Bitcoin testing dua level di sini gitu ya, dua level sebelumnya. Jadi ini adalah beberapa level yang kita bisa perhatikan. Tapi sebenarnya ketiga level ini masih cukup tinggi untuk Bitcoin kalau memang kita lihat Bitcoin benar-benar breakout. Karena kalau dari target sekarang ini naik bisa 18%, 23%, 29% gitu ya. Jadi sangat-sangat tinggi juga sebenarnya ya.
Kalau secara konservatifnya target saya sendiri adalah berada di kisaran level 24.200 ya. Ini yang cukup masih make sense untuk saat ini karena Bitcoin memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama beberapa hari terakhir gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin naik sampai ke level 24.200, ini mungkin masih ada kemungkinannya ya. Lalu dari sini mungkin akan sedikit mengalami koreksi, baru mulai breakout naik ke atas lagi. Kalau memang ini adalah relief rally atau penguatan berikutnya untuk Bitcoin. Nah, kenapa level 24.200? Mungkin itu pertanyaan teman-teman. Kalau kita lihat zoom out, ya kita lihat benar-benar dari skenario luasnya ya di time frame daily-nya. 24.200 ini sempat menjadi tempat konsolidasi untuk Bitcoin di level kisaran di tahun 2020, akhir tahun 2020. Ya ini adalah bisa dibilang resisten kuat yang terakhir nih di saat gap ini. Jadi cukup masuk akal bahwa level 24.200 ini akan menjadi level resisten ya kalau memang Bitcoin ini mengalami breakout ya. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin. Dan kenapa mungkin Bitcoin bisa breakout? Kita bisa lihat misalnya dari Ethereum. Di sini kita sudah bahas bahwa Ethereum lagi mengalami penguatan dan bisa teman-teman perhatikan Ethereum juga trennya naiknya juga cukup signifikan ya. Ethereum mengalami breakout yang sangat-sangat signifikan. Lalu kita lihat sebelum kita lihat altcoin lain, kita bisa lihat Bitcoin dominance juga. Nah ini kita lihat Bitcoin dominance, mungkin di time frame 4 jam lebih jelas. Nah kita bisa lihat Bitcoin dominance-nya juga mengalami penurunan yang sangat signifikan sih sebenarnya ya, karena dari sini langsung mengalami penurunan dan ini dalam beberapa hari terakhir penurunannya juga cukup dalam walaupun sekarang lagi ada pullback sedikit ke atas. Tapi artinya apa? Artinya banyak altcoin yang terbangnya lebih besar daripada Bitcoin. Makanya kita bisa lihat altcoin naik 10%, Bitcoin mungkin naik 2-3% saja. Kita lihat beberapa altcoin lain ya, biar kita cek. Mungkin kita mulai dari Rune, kita bisa lihat Rune di sini. Nah, kalau kita lihat Rune di time frame 1 jamnya, 1 harinya ya, kita bisa lihat dia juga mengalami breakout. Jadi rata-rata altcoin sebenarnya breakout gitu ya. Untuk teman-teman yang mau cari posisi entry ya, atau mungkin sedikit mau coba masuk ya, ini mungkin lebih ke arah trading bukan invest, karena kalau invest ini kita sudah bahas untuk jangka panjang belinya pada saat market fearful ya. Untuk sekarang mungkin lebih ke arah trade. Ya mungkin lihat altcoin yang berada di dalam level supportnya. Nah, untuk Rune ini udah breakout sebenarnya, tapi mungkin dia akan menemukan support di kisaran level exponential moving average 50-nya. Mungkin di area sekitar 2,5586 dolar ya. Mana nih 2,58? Yang pokoknya di kisaran garis warna merah ini untuk support Rune berikutnya. Kita bisa lihat seperti mungkin yang cukup besar seperti Solana. Nah, ini Solana baru breakout sebenarnya ya. Kita bisa lihat di sini. Hari ini sebenarnya dia baru breakout sedikit dari resistennya dia di level 43 dolar. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau sedikit konservatif, tunggu ya, kalau kita lihat di time frame 4 jamnya, tunggu dia sedikit retest, mungkin retest di level 43,5 untuk dia mengalami push berikutnya gitu ya. Target keberapa? Target kalau kita lihat dari sini mungkin bisa ke area ini dulu sih mungkin ya, ke area 52 ya, 52. Mungkin kalau benar-benar bullish dia bisa tes ke area 58 gitu ya. Jadi kalau benar-benar memang ini kembali breakout. Tapi lihat lagi beli di saat support. Kita bisa lihat juga mungkin Cardano. Kita lihat Cardano di grafik ini. Nah, kita lihat juga Cardano. Cardano ini akan cukup menarik karena sekarang Cardano ini berada di dalam resistance gitu ya. Ini benar-benar di resistance. Jadi mungkin kalau teman-teman mau entry, Cardano ini yang paling masuk akal ya, karena dia baru breakout juga dan belum terlalu mengalami kenaikan yang signifikan sih, masih 25%. Yang lain biasanya sudah naik kisaran 40-50%-an. Tapi tunggu kalau misalnya mau entry Cardano, mungkin menunggu apakah dia bisa breakout dari sini atau tidak gitu ya, dari level 0,50. Kalau dia breakout dari test, mungkin ini ada possible untuk entry ya untuk Cardano. Jadi kira-kira itu untuk analisa beberapa altcoin maupun Bitcoin ya. Dan targetnya juga kira-kira kalau misalnya market crypto kembali lagi mengalami penguatan. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.